AKP Diah Chandrawati, polwan pertama yang terseret kasus Verdi Sambo atas kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat lolos dari sanksi penyemecatan. Nasibnya ternyata tak seburuk tiga perwira polisi lainnya yang sebelumnya dipecat tidak dengan hormat atau PTDH dalam sidang kode etik. Ekspaur Subat Sumda, Bak Remim Propam Polri ini, AKP Diah Chandrawati, telah menjalani sidang kode etik pada Kamis 8 September 2022 selama 6 jam. Hasil dari sidang etik, nasib dari AKP Diah masih beruntung tidak dipecat seperti anggota lainnya. Ia hanya dijatuhi sanksi etika, yakni permohonan maaf secara lisan dan tertulis di depan Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Selain itu, sanksi administratif berupa demosi atau turun jabatan selama 1 tahun. AKP Diah hanya diberi sanksi etika dan administratif karena dinilai melakukan pelanggaran sedang dalam sidang yang diikutinya. Ia disebut tidak profesional dalam pengelolaan senjata api dalam kasus Brigadir J. Hasil sidang KKEP menyatakan AKP Diah Chandrawati diduga tidak profesional saat pengelolaan senjata api dalam kasus Brigadir J. Atas hal itu, Nurul mengatakan bahwa Komisi Sidang Etik tidak memecat AKP Diah Chandrawati. Nasib polwan ini pun lebih baik dari sejumlah perwira Polri lainnya yang dipecat dalam sidang KKEP. Di antaranya ada Kombes Agus Nurpatria di PTDH karena melakukan pengerusakan terhadap CCTV dan pelanggaran lain terkait pengusutan kasus kematian Brigadir J. Kemudian Kompol Cak Putranto yang juga diberhentikan tidak dengan hormat setelah menjadi tersangka obstruction of justice kasus yang sama. Juga ada Kompol Baikuni Wibowo telah dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat dari Polri yang menjadi tersangka obstruction of justice atau menghalang-halangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J dengan peran menghancurkan serta menghilangkan barang bukti CCTV. Memutuskan nama Diah Chandrawati, pangkat AKP NLP 7603 0588, jabatan Pamong, Kesatuan Yanma Polri. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf C Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kelembagaan wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab secara profesional, proporsional, dan prosedural. B. Menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang Komisi Kode Etik Polri dan secara tulis kepada pimpinan Polri. 2. Sanksi administratif, yaitu mutasi bersifat demosi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.